ada sedikit gejolak di Bawaslu. Karena sekali lagi semua itu berawal tentu dari waktu. Kan batas pelaksanaan aksi unjuk rasa itu kan pukul 18.00 ya. Akhirnya waktu itu sudah melewati dari batas waktu, dengan toleransi juga teman-teman itu masih terus beraktivitas. Akhirnya tentu SOP-nya rekan-rekan di kepolisian melaksanakan penindakan. Artinya saya sudah menangkap kan. Oh berarti kalau memang ini tidak bisa terkendali, berarti itu suatu kegagalan buat Dandim dengan Kapolres. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Narasumber kita dalam episode kali ini adalah seorang Jenderal Bintang 1 di TNI Angkatan Darat. Saat ini beliau sedang mengemban tugas sebagai penyambung informasi antara Matra Darat dengan rakyat. Tetapi beliau juga sudah banyak makan asam garam. Penugasan dari operasi militer hingga kerja-kerja humanisme. Selamat pagi, Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana. Selamat pagi Fabian, apa kabar? Alhamdulillah. Bapak, apa kabar? Sehat. Sehat sekali. Pak Wahyu, tapi saya mau tanya spesifik soal personal Pak Wahyu. Boleh. Saya buka-buka lagi pemberitaan soal Pak Wahyu. Ada satu momen yang menurut saya itu cukup nekat. Sebagai seorang tentara, ya mengambil risiko itu, ya berhadapan langsung dengan anggap aja itu kita bisa bilang dulu pemrotes lah, ya kalau levelnya itu ya pemrotes pada tahun 2019, ya ketika itu suasana Jakarta lagi hangat, massa itu merangsek ke pusat-pusat kota dan mereka menuntut mosi tidak percaya terhadap Bawaslu atas hasil Pilpres pada saat itu. Dan Pak Wahyu pada saat itu tampil sebagai Dandim, lalu bertemu langsung dengan massa dan mencoba bernegosiasi dengan segala teknik mungkin yang Pak Wahyu punya pada saat itu. Nah itu ceritanya gimana? Mungkin diceritakan dulu konteks politik pada saat itu seperti apa? Oh, ini 2019 ya? 2019. Baik, 2019 itu momennya adalah kita sedang melaksanakan gelaran atau hajat pesta demokrasi, pemilihan presiden. Ya. Lalu tentu ada kontestasi di situ, dan masing-masing pihak tentu punya pendukung. Saya mungkin tidak akan bicara teknis berkaitan dengan perpolitikannya. Ya, saya mungkin langsung saja coba menyampaikan apa yang ditanyakan atau yang disampaikan Fabian tadi. Ya. Jadi memang waktu itu saya menjabat sebagai Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat. Dan pada prinsipnya semua gelaran pesta demokrasi itu dilaksanakan di seluruh wilayah tanah air. Tapi seperti kita ketahui Jakarta Pusat itu menjadi sentral dari kegiatan-kegiatan yang atau agenda-agenda kenegaraan yang dilaksanakan. Ya. Jadi manakala ada dinamika dari agenda-agenda tersebut, tentu Jakarta Pusat menjadi salah satu area atau lokasi yang cukup strategis yang menjadi tempat yang dipilih oleh pihak-pihak yang mungkin berkepentingan berkaitan dengan agenda tersebut. Jadi ada beberapa momen memang waktu itu, ya, terutama setelah rangkaian pesta demokrasinya dilaksanakan, ya kan dalam pemilu ada tahapan-tahapannya ya. Penetapan juga sudah dilaksanakan sebagai salah satu tahapan dari pesta demokrasi tersebut, dan mungkin waktu itu ada yang kurang berkenan atau kurang bisa menerima keputusan berkaitan dengan penetapan hal tersebut, sehingga beberapa kelompok itu memutuskan atau mengambil langkah untuk melaksanakan aksi demonstrasi. Dan pada prinsipnya kita ini adalah negara demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat itu betul-betul sangat dilindungi oleh undang-undang. Saya ya bersama-sama dengan aparat kepolisian waktu itu, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat juga sangat memahami itu, ya, sangat memahami itu. Dan terlepas dari hal-hal teknis yang saya bilang mungkin tidak akan saya sampaikan secara detail,
intinya ya dalam penyampaian pendapat itu ya ada dinamika yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya. Demonstrasi itu tensinya meningkat gitu ya. Sehingga harus diambil langkah-langkah untuk mengendalikan itu. Nah, mungkin yang Fabian sampaikan tadi di Bawaslu, sementara saya punya 2 poin nih, Bawaslu dengan DPR MPR. Gitu ya. Jadi yang sebetulnya yang cukup berkesan buat saya itu adalah yang di area DPR MPR. Kenapa? Karena di area DPR MPR itu ya, lebih dominan pada unsur adik-adik mahasiswa. Dan adik-adik mahasiswa ini dalam menyampaikan aspirasinya itu mencoba bertahan sampai dengan apa yang mereka akan sampaikan itu bisa tersalurkan. Sementara banyak keterbatasan waktu, itu kan ya. Lalu juga kegiatan dari para anggota DPR saat itu yang tentu mungkin tidak bisa serta-merta mengakomodir itu. Ya, sampai akhirnya suatu saat ya, saya diminta oleh Bapak Kapolda Metro Jaya waktu itu untuk membantu pihak kepolisian mendekati rekan-rekan mahasiswa. Karena pada prinsipnya kita ini melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri. Ya, jadi apa yang jajaran TNI maupun TNI Angkatan Darat laksanakan di dalam mengatasi aksi unjuk rasa itu, ya, undang-undangnya mengatakan, regulasinya mengatakan bahwa yang terdepan adalah pihak kepolisian. TNI Angkatan Darat itu sebagai perbantuan atas permintaan pihak kepolisian. Nah, sesuai dengan regulasi tersebut, ya, kondisinya saat itu Bapak Kapolda menyampaikan kepada saya, Pak Dandim, ini sudah jam 10 malam, ya, lalu rekan-rekan mahasiswa tadi mahasiswa ini masih bertahan di Ladogi, atau Ladogi kan ya? Ladogi itu di bawahnya flyover, area Semanggi lah, gitu ya. Itu. Dan gitu, sementara jalan tol maupun jalan yang non tol itu tertutup. Ya. Masyarakat yang lain juga perlu menggunakan jalan tersebut, gitu ya. Nah, juga rekan-rekan kepolisian sudah dari pagi, siang, sore melaksanakan tugasnya, ya. Mereka juga perlu istirahat. Akhirnya saya waktu itu menyanggupi permintaan dari Pak Kapolda dan saya mengajak beberapa personil TNI Angkatan Laut waktu itu, karena yang standby itu dari Marinir. Marinir. Kita gantian nih, kita juga gantian. Kita yang kita standby-kan itu bergantian. Waktu jam itu, hari itu, yang standby ada dari Marinir dan saya ke depan. Memang waktu itu banyak juga staf saya yang bilang yakin komandan mau ke depan kan itu. Ya kan saya harus membantu pihak kepolisian. Saya harus mencoba untuk mengakomodir apa yang disampaikan Pak Kapolda, itu benar bahwa ini harus segera diakhiri gitu. Masyarakat itu banyak yang memerlukan atau perlu menggunakan area ini kan gitu. Ya tetapi situasinya kan cukup ramai komandan. Mahasiswa itu bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan kan gitu. Ya. Terus saranmu apa? Saya tanya. Bagaimana kalau kita tetap jaga perimeter, ya, kita menggunakan pengeras suara, kan gitu. Nah, kita minta pada rekan-rekan mahasiswa. Saya bilang sama anggota saya, kalau itu yang dilakukan, yang pertama tentu sama dong dengan yang dilakukan rekan-rekan kepolisian tadi, ya, menggunakan batasan perimeter tertentu. Ada jarak. Ada jarak. Terus yang kedua, kalau situasinya masih reguler, ya, itu masih oke. Tapi ini sudah situasinya sudah tidak reguler lagi, tidak standar lagi. Reguler itu maksudnya apa tuh? Waktunya, ini waktu masih siang hari, gitu kan ya, masih siang hari, terus masih dalam batas waktu aksi unjuk rasa boleh dilaksanakan. Ini sudah di luar kondisi reguler tadi yang saya bilang, ya. Dan kita punya prinsip nih, selain reguler kita harus punya alternatif. Nah, apabila situasi emergensi sudah muncul, tentu kita harus mencari alternatif, dan alternatif itu harus betul-betul yang terbaik, gitu. Dan saya bilang kita masuk. Buat saya prinsipnya selama itu diniatin dengan baik, niat kita
baik, Iya. tidak ada niat yang lain-lain, Oke. ya, insya Allah kita pasti akan bisa diterima dengan baik. Perhitungannya apa, Bapak? Kalkulasinya seperti apa? Ya. Sehingga berani maju ke depan Perhitungannya, massa itu? Iya. perhitungannya, yang pertama, rekan-rekan mahasiswa juga pasti sudah lelah, Oke. ya kan? Meskipun keluarnya garang, lahiriahnya garang, maksudnya semangat, saya yakin dalam hatinya mereka ada lelah juga, ya kan? Yang kedua, saya dan jajaran saya, ya, yakini bahwa sebelum dinamika itu muncul, kita sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat dengan program-program, kegiatan-kegiatan, pendekatan-pendekatan. Ya, meskipun itu mahasiswa dari seluruh Indonesia, tapi saya yakin pasti ada mahasiswa dari Jakarta Pusat juga, pasti mahasiswa sudah dengar. Ya kan, yang mau datang siapa sih? Ya kan? Manusianya kayak gimana sih? Nah, yang mau merapat itu Dandim tuh. Ya, kalau setiap hari kita cuma nyakitin rakyat aja, ya udah ditipukin dari jauh. Tapi kalau kita yakin tanpa kita bermaksud menyombongkan diri, tanpa kita bermaksud mendahului keputusan untuk kehendak Tuhan, ya, tapi kita yakin kita sudah melakukan yang terbaik, Iya. kenapa tidak? Itu perhitungan salah satu Jadi poin. salah satu modalnya adalah kepercayaan. Ya, Oke. saya deketin kan ya, Iya. deketin. Dan akhirnya mereka bisa terima. Ya, saya prinsipnya hanya menekankan 3 poin pendekatan, komunikasi, ya. Terus yang kedua adalah toleransi, ya. Yang ketiga adalah kita harus loyal, taat pada ketentuan aturan. Itu yang saya sampaikan dari rekan mahasiswa. Ya. Komunikasi adalah kita komunikasi baik-baik. Ya. Yang kedua, ya, toleransi. Saya ingatkan rekan mahasiswa, itu mobil banyak yang berhenti. Ya. Siapa tahu ada saudara-saudara kamu di situ. Siapa tahu ada ponakan, sepupu, adik yang perlu ke rumah sakit. Iya. Buru-buru. Ternyata sekarang stuck di situ. Gitu. Terus yang ketiga, kita harus loyal, taat. Aturannya bagaimana? Kan gitu. Waktunya harus jam berapa? Ya, terus aturan harus tetapi tidak mengganggu fasilitas umum. Iya. Itu terus yang kita komunikasikan. Mereka emang meng-counter terus. Bener. Nah, mereka terus melawan terus. Betul. Tapi ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Ya. Dan selesai itu teman-teman mahasiswa nurut untuk bubar. Memang ada pesan yang mereka bilang, iya saya bubar Pak, tapi tolong ini disampaikan kepada anggota DPR ya, berkaitan dengan tuntutan ini, kami minta difasilitasi ketemu. Dan besok ya, kita fasilitasi ketemu perwakilannya. Oke. Kita kan bisa membuat rekan-rekan atau adik mahasiswa ini membubarkan diri, akhirnya mereka juga bisa istirahat, masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Itu dengan janji juga, dengan syarat kan ya. Syaratnya apa? Selama itu syarat itu kita lihat syarat yang memang make sense, masuk akal, dan memang itu memang tahapan yang benar, yaitu menunjuk perwakilan bertemu dengan anggota DPR menyampaikan aspirasinya, kenapa tidak? Itu harus kita perjuangkan, dan itu saya perjuangkan betul. Saya lapor kepada Bapak Panglima Kodam, saya sampaikan kepada Bapak Kapolda, ya, dan saya bilang ini harus terwujud Bapak, ini harus terwujud Panglima. Ya, nanti kami bantu jembatani, menyampaikan kepada mereka perwakilannya merapat, Bapak bisa menyampaikan ini kepada para anggota DPR, dan itu terwujud. Oke. Pak Wahyu, jujur Pak, bawa senjata nggak pada saat itu? Enggak. SOP-nya bukannya harus semestinya bawa? Tidak ada, ya, tidak ada. Saat itu, ya, jajaran TNI Angkatan Darat, ya, maupun TNI, ya, yang diperbantukan kepada Kodim Jakarta Pusat tidak boleh membawa senjata, ya, even sangkur. Jadi tidak ada. Kita hanya menggunakan uniform standar, ya, dengan perlengkapan penanggulangan huru-hara. Ya, itu pun pada kekuatan terbatas. Artinya kekuatan terbatas itu pada tim yang di depan. Tapi untuk secara umum tidak boleh. Dan itu kita periksa betul. Ya, saya menerima PKO pasukan dari batalion tertentu, batalion A gitu. Datang kita periksa, yakin nggak ada, baru masuk. Batalion B gitu, kita periksa. Pak, selama menjadi Dandim di Jakarta Pusat, itu kan objek vital semua Pak di sana. Ya. Seberat apa tugas Bapak pada saat itu? Apalagi Bapak bertugas di masa peralihan kekuasaan, meskipun pada saat itu melanjutkan ya sifatnya. Sebetulnya Fabian, periode saya 2018 sampai 2020 itu bukan cuma 2019 saja.
Ingat Asian Games kan? Iya lagi bener. Itu 2018. Kan itu. 2019-nya rangkaian pesta demokrasi. Betul. Pemilu legislatif, pemilu presiden. 2020-nya itu kagak COVID. Jadi 2018 pagi saya serah terima jabatan sebagai Dandim Jakarta Pusat menggantikan sekarang Mayor Jenderal Edwin Andrian Sumanta, sekarang Komandan Pas Pampres. Karena waktu itu beliau masih kolonel, dia lulus seleksi menjadi ajudan Wapres waktu itu. Ya, pagi saya serah terima dengan beliau, langsung ganti baju. Sorenya saya sudah menuju ke GBK untuk pembukaan Asian Games. 1 bulan saya di lapangan bersama-sama dengan rekan-rekan dari kepolisian maupun dari instansi lain untuk mensukseskan gelaran Asian Games. Dan alhamdulillah Asian Games saat itu menjadi salah satu yang betul-betul membuat Indonesia dipercaya oleh dunia internasional. Nah setelah Asian Games, setelah itu Pemilu. Pemilu selain yang Pak Wahyu ceritakan tadi, ada lagi nggak momen menarik yang berat sekali rasanya menjadi bertanggung jawab terhadap objek vital di Jakarta Pusat? Nggak ada yang berat. Ada lagi nih, yang di bawah tuh saya masih ingat. Dulu Kapolresnya itu sekarang udah Brigjen ya. Iya. Brigadir Jenderal Polisi Hari Kurniawan. Oke, Hari Singkat Kurniawan ya. Sebelumnya kan Kapolres Tangerang, terus Kapolres Metro Jakarta Pusat. Yang kedua, yang mungkin yang mau saya sampaikan Bawaslu tuh, waktu ada sedikit gejolak di Bawaslu. Karena sekali lagi semua itu berawal tentu dari waktu. Kan batas pelaksanaan aksi unjuk rasa itu kan pukul 18.00 ya kalau nggak salah. Nah tapi kan rekan-rekan saudara-saudara kita yang melaksanakan aksi demo ini kadang-kadang kan tidak puas dengan waktu itu. Akhirnya waktu itu bulan puasa saya masih ingat, sudah melewati dari batas waktu, dengan toleransi juga teman-teman itu masih terus beraktivitas. Akhirnya tentu SOP-nya rekan-rekan kepolisian melaksanakan penindakan, mengingatkan ya pada batas-batas yang ditolerir tentunya. Dan masa ini terus mundur, maju mundur, salah satunya menuju ke arah Tanah Abang. Karena kalau Bawaslu itu kan jalan sampingnya itu Tanah Abang bagusnya. Ya. Di sana ternyata tidak seringan yang kita bayangkan gitu ya. Singkat cerita, sampai dengan jam 22 menjelang 23, saya masih ingat itu dari samping Bawaslu arah Tanah Abang itu mendekati pasar Tanah Abang. Saya di belakang dengan pasukan mensupport rekan-rekan kepolisian, itu kita lintas ganti ya, mengingatkan sambil mendorong massa atau kembali bubar gitu. Suatu saat saya dihubungi oleh Bang Hari, Kapolres waktu itu. Adinda di mana gitu. Saya sampaikan, saya ada di sini Bang. Ya. Oke, merapat ke tempat saya, gitu kan, tempat saya. Dia masih di tengah jalan nih, Ya. Anggota masih coba untuk mengatasi masa itu. Terus saya merapat gitu, kita sudah menjelang jam 11 nih, keringetan gitu kan, kita belum nggak mandi gitu ya. Bulan puasa lagi, habis buka puasa. Gitu. Terus beliau nyampaikan, Indah, ini sudah dari pagi kita, sudah dari pagi. Ya, kita seperti ini dan ini sudah hari kedua. Itu sudah hari kedua. Sudah hari kedua. Terus dia nyampaikan, ayo kita berdoa. Berdoa kenapa Bang? Kenapa? Ya kita berdoa. Ya, kalau memang Tuhan itu masih memberikan izin kepada kita berdua untuk jadi Dandim dan Kapolres di Jakarta Pusat ini, ya berarti Tuhan akan membantu kita menyelesaikan semua ini. Tapi kalau memang Tuhan mengatakan kita sudah cukup jadi Dandim dan Kapolres Jakarta Pusat, ya tentu Tuhan tidak akan membantu kita. Artinya saya sudah menangkap kan, oh berarti kalau memang ini tidak bisa terkendali, berarti itu suatu kegagalan buat Dandim dengan Kapolres. Oh iya Bang, mari kita berdoa Bang. Terus dia nanya, Linda siap kan Bang? Jangankan abang, jangankan saya sudah hampir setahun tuh jadi Dandim, kan baru 2018. Bang Hari itu masuknya baru setelah saya. Jangankan saya, abang aja yang baru berapa bulan jadi Dandim udah siap diganti. Ya, apalagi saya sudah lama nggak apa-apa diganti. Saya bilang gitu sambil bercanda kan. Bercanda aja kamu katanya kan. Loh iya Bang, makanya itu saya mau ngasih tahu ke abang, ya saya siap.
Ayo kita berdoa sama-sama, kita mohon kepada Tuhan. Kami dan jajaran sudah mengeluarkan semua kemampuan yang kami miliki, bantu kami untuk bisa mengendalikan saudara-saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita ya untuk kembali istirahat. Karena saudara-saudara kita yang lain juga perlu menggunakan area ini, tempat ini, perlu beraktivitas. Gitu. Sudah, setelah kita berdoa, kita lanjutkan kegiatan lagi. Ya, hari kedua. Dan besoknya hari ketiga, itu sudah semakin berkurang jumlah masanya. Semakin berkurang, sampai akhirnya betul-betul, ya bisa kita katakan selesai lah. Selesai. Agenda Bawaslu itu. Ya, memang bergeser, akhirnya pindah MK kan? MK. Kan gitu. Tapi dinamika MK tidak terlalu tinggi. Akhirnya sudah, Bang Hadi ketemu saya lagi. Ternyata kita masih diizinkan Tuhan untuk jadi Dandim dan Kapolres Jakarta Pusat. Buat kami di TNI, Angkatan Darat, dan mungkin di Polisian juga sama. Salah satu resiko dari kegagalan melaksanakan tugas adalah kita akan dievaluasi. Itu suatu hal yang wajar. Nah, sehingga setiap orang itu punya motivasi untuk bisa melaksanakan tugas dengan berhasil. Dan kalau kita nggak mau dievaluasi, kalau kita nggak mau dikoreksi, ya kita tidak usah menjadi aparat gitu ya mungkin, atau mungkin sebetulnya di bidang lain juga sama ya. Artinya kalau kita sudah mau mengambil suatu langkah, kita mengambil suatu proyek, kita mengambil suatu kegiatan, tentu konsekuensinya ada berhasil dan tidak berhasil. Apabila kita berhasil, tentu ada apresiasi. Kalau tidak berhasil, tentu ada evaluasi. Itu suatu hal yang wajar. Ya, yang penting prinsipnya adalah laksanakan tugas dengan baik. Ya, laksanakan tugas dengan baik. Salah satu tugas Pak Wahyu juga nih soal massa nih. Pak Wahyu memang spesialis penanganan massa nih kayak ini. 2019 nih Pak kalau nggak salah ya. Itu ada demo besar juga. Revisi UU KPK. Ya. Dan KUHP bener ya? Iya. KUHP. Itu juga kan nggak kalah intensitas tinggi. Betul. Apakah Bapak menggunakan metode komunikasi yang sama terhadap penanganan massa ini dengan yang pemilu tadi? Sama, ya sama. Saya mencoba untuk mengedepankan tadi yang saya bilang tadi. Ya, tiga hal itu Fabian bukan cuman satu sisi aja, sepihak aja buat adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan pendemo, bukan. Buat kita juga, atau buat aparat juga. Yang pertama itu tadi komunikasi. Jadi yang kita suruh berkomunikasi itu bukan cuma kita minta mereka aja, enggak, kita juga harus mengedepankan komunikasi. Iya. Ya. Terus yang kedua itu tadi yang saya bilang bahwa toleransi. Toleransi. Bukan cuma mereka aja kita suruh, lu harus toleransi dong, kamu harus toleransi, enggak. Kita juga harus punya toleransi itu. Ya, dan yang ketiga loyal. Taat aturan ya. Bukan cuma mereka aja taat, ini harus jam sini selesai. Areanya di sini nggak boleh ngembang mana, jalan tol jangan ditutup. Kita juga harus taat dengan aturan, dengan ketentuan. Bagaimana SOP kita menangani saudara-saudara kita. Iya. Ya. Nah, selanjutnya itu terus saya ingatkan, terus saya gaungkan, dan salah satu contoh itu kalau mungkin Fabian lihat ada foto waktu itu ya, ada foto saya ngasih air minum. Saya ngasih air minum kepada demonstran. Demonstrannya di jalan tol. Jalan tol tutup tuh Fabian. Ya, kita di depan DPR MPR. Ya, akhirnya suatu saat mereka kan nggak tahu ini siapa, ini taunya ini siapa, mereka nggak tahu aja ya, saya cuma bawa handuk saja kan, pakai helm gitu. Ya, saya berjalan, rekan-rekan kepolisian sedang mencoba mengingatkan mereka untuk menghalau mereka tidak menutup jalan tol gitu. Ya, terus mereka dari samping, Pak, tentara, minum dong, siang itu kepanasannya. Anggota saya kan mungkin menganggap itu biasa gitu ya, Anggota itu lihat gimana komandannya. Selama komandannya diem, ya anggota diam saja, gitu. Tapi sekali lagi, komandannya itu harus memberikan contoh. Komandannya harus cepat berpikir, ngambil keputusan. Ya, dan sudah saya bilang tadi, prinsip saya tadi kan salah satu kita juga harus toleransi kan. Betul. Kalau kita mau punya keinginan kepada mereka, kita mau kepada mereka, kita juga harus mencoba untuk mengakomodir apa yang mereka butuhkan. Nah, selesai itu, karena mereka ngomong air gitu, ya minta air, saya bilang sama anggota, kasih 2 botol. Buat siapa, komandan? Buat mereka. Akhirnya di antara sela-sela tembok pembatas antara depan DPR MPR dengan jalan tol itu saya masukkan tangan saya ke situ. Ini air minum. Ya. Selesai air minum, silakan kamu minum ini, tolong semuanya diajak mundur. Ya. Ini sudah waktunya masyarakat beraktivitas ini siang untuk makan siang, melaksanakan ibadah. Ya.
Dan ini jalan tol, artinya yang menggunakan jalan ini bukan cuma masyarakat Jakarta saja, ada yang melintas dari Jawa Barat mau ke Banten, atau bahkan mau ke Sumatera, atau dari Sumatera nggak tahu dinamika apa di Jakarta, melintas jalan tol mau melanjutkan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, kan gitu. Sehingga banyak kepentingan di masyarakat yang menggunakan area itu. Ya, akhirnya saya bilang yang dirugikan bukan cuman masyarakat di sekitar Senayan ini, bukan, tapi bisa masyarakat dari berbagai macam wilayah. Dan kita nggak tahu kepentingannya loh. Saya ingatkan lagi, bisa juga kepentingannya itu darurat, sakit, pendidikan, ya, sekolah, kan gitu. Yang mereka nggak tahu apa-apa, mereka hanya kena terdampak saja. Nah, itu saya sambil ngasih air minum. Nah, akhirnya saya berpikir, ya inilah salah satu tugas saya membantu Polri ini, gitu ya. Tugas kita mensupport perbantuan atas permintaan kepada Polri itu ini. Teman-teman mereka Polri melaksanakan tugasnya, kita membantu dengan cara yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah mereka mundur dengan sambil minum air mineral yang kita kasih itu, mereka sambil mundur, mereka kembali dan keluar dari jalan tol, mereka keluar ke arah konsolidasi mereka akan ada di Ladogi tadi dan ada di depan TVRI, dan jalan tol bisa dibuka. Kalau saya lihat nggak sangar ternyata ya Pak Wahyu ya. Sangar gimana tuh maksudnya? Iya, maksudnya tentara saya dari kecil menganggap itu, maksudnya tentara itu sangar gitulah. Ternyata humanis gitu loh. Kepala Staf Angkatan Darat pernah ngomong gitu kan, beberapa kesempatan ya. Saya nggak tahu Fabian pernah dengar apa enggak. Ya, tentara itu mukanya aja yang serem, ya kan? Mukanya yang serem gitu kan, pakaiannya yang serem. Kalau muka serem, ya emang kami kayak gini, emang jelek kami itu, kata kasat kan. Emang kami ini emang jelek gitu kan. Tapi ya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan tuh itu pasti ya yang terbaik untuk masyarakat. Karena TNI Angkatan Darat itu kan lahir dari rahimnya rakyat. Kita ini punya doktrin, kita ini punya prinsip, punya kondisi yang beda dengan militer negara lain kan, Fabian. Iya. Kita dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Karena angkatan bersenjata ini, TNI ini, itu kan dulunya rakyat yang berjuang merebut kemerdekaan. Iya. Singkatnya seperti itu. Setelah kita bisa merebut kemerdekaan, rakyat-rakyat inilah diorganisir, ya kan, di dalam satuan-satuan Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Badan Keamanan Rakyat. TKR, betul. Kalau sekarang iya, pada situasi sekarang itu rekrutmen. Iya. Ya kan, generasi muda memilih. Selesai dia SMA, sekolah, dia mau melanjutkan karirnya atau dia melanjutkan hidupnya pada apa, memilih. Oh, saya mau menjadi dokter, ya kuliah kedokteran. Saya mau menjadi teknik gitu ya, saya kuliah di Fakultas Teknik gitu ya. Saya mau menjadi ekonom, kuliah di Fakultas Ekonomi. Saya mau menjadi polisi, gitu kan, daftar polisi ya. Iya. Saya mau jadi tentara, daftar ke tentara. Tapi kalau zaman dulu, tentara itu kan nggak bisa milih. Iya. Kita berjuang ya sebagai rakyat ya untuk merebut kemerdekaan. Setelah itu ya karena sudah berjuang ya dan kemerdekaan bisa kita rebut, suatu negara kan perlu pemerintahan, perlu tentara kan gitu ya. Ya, syarat-syarat pembentukan negara gitu. Ya. Ya, berarti ini nih kita organisir menjadi tentara nih. Jadi kita lahir dari rakyat. Oh, jadi gitu. Maknanya itu ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, itu ya maknanya. Itu. Oke. Ya. Lantas bagaimana Bapak menyikapi suara yang bilang bahwa negara ini dibawa ke arah militeristik dengan TNI masuk sawah misalnya? Ini mohon maaf ya Pak, ini harus saya tanyain. Oke, ya nggak masalah. Iya. Ya, nggak apa-apa, Fedi. Saya senang Fabian nanya ini. Artinya saya jadi juga bisa bicara gitu kan, menyampaikan. Itu pendapat yang kurang tepat. Oke, Pak Wahyu, mengingat tugas TNI Angkatan Darat yang begitu dirasakan sama masyarakat tadi ya, tapi masyarakat itu masih ada terganggu dengan oknum di tentara. Kelakuan oknum ini ya, itu bisa saya bilang menghambat laju kepercayaan masyarakat terhadap tentara. Ya. Bagaimana menurut Pak Wahyu? Dan bisa saya sampaikan signifikan.
sangat jauh menurun ya. Dan sesekecil Pelan-pelan. apapun langsung ditindak. Iya, kalau itu pasti.